Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ternyata ada satu momen di mana Irma Caniago ternyata pernah melaporkan atau suruh KPK untuk menangkap Anies Baswedan ketika ia menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Dan itu saya juga baru tahu setelah melihat video ini. Kemudian Ternak Mulyono kembali berulah. Si Effendi Simbolon itu minta Megawati agar mundur dari PDIP. Ya siapa lu kan? Nah, uniknya lagi, kejadian itu, ungkapan itu muncul setelah Simbolon ini bertemu dengan majikannya, si Mulyono. Agak lain kan? Apakah ia akan mengotak-atik PDIP saat Kongres nanti? Nantikan saja. Mari kita simak dulu videonya. Menyesal partainya dukung Anies, Irma Suryani Caniago telak suruh KPK segera tangkap Anies terkait korupsi lahan rumah DP 0%. Panggil dong, kan beliau sebagai komandannya, ya, beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI, prosedurnya seperti apa, kenapa bisa terjadi, harus ditanya. Sekalipun gitu ya, mungkin beliau memang nggak makan duitnya misalnya, ya kan, tidak terima uangnya, tapi kan kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau ini yang kemudian digunakan oleh anak buahnya untuk melakukan fraud. Nah, itu juga nggak boleh, nggak boleh. Sebelumnya, politikus nasional Demokrat Nasdem Irma Suryani Caniago pernah merespon kehadiran Gubernur DKI Jakarta di gedung KPK. Seperti diketahui, kala itu Anies hadir diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP 0% di Muncul, Jakarta Timur. Program ini merupakan unggulan Anies yang tidak terrealisasi, tapi malah masuk ranah hukum. Menurut Irma, ada keanehan jika seorang gubernur yang punya program dan wewenang justru tidak mengetahui ada permasalahan dalam program janji kampanyenya itu dan memiliki kontrol kerja yang lemah. Perempuan yang akrab disapa Uni Irma itu juga menyoroti dua program unggulan Anies di saat kampanye Pilgub yang tidak terrealisasi. Selain rumah dengan DP 0%, ada pula OKOC yang juga jeblok semacam rumah DP 0%. Irma juga menegaskan selain kontrol kerja Anies terhadap anak buahnya yang lemah, program kerja dan janji kampanye Anies juga tidak terrealisasi. Kalau yang tidak terrealisasi bukan program unggulan masih bisa dimaklumi. Lah ini program unggulan yang sering diumbar sebagai salah satu dari sekian banyak janji kampanye. Maka dari itu Irma pun menilai Anies sebagai seorang akademisi tak cocok menjadi kepala daerah. Dia menjelaskan mengapa akademisi nggak cocok jadi kepala daerah. Menurutnya, karena akademisi harus lebih dulu membuat narasi, sementara seseorang pemimpin dituntut bekerja untuk lebih cepat. Irma juga berpandangan bahwa seorang pendidik tidak biasa kerja dengan tim. Hal itu juga yang menurutnya menjadi penyebab mengapa pendidik tidak cocok jadi pemimpin. Dan itu benar, juga terbukti bahwasanya Anies tidak mahir dan seperti gagap dalam merealisasikan sebuah program. Maka dari itu KPK harus bergerak cepat untuk mengusut ini semua. Kalau melihat Anies yang suka banget bersilat lidah, ngeles dan sangat mengagungkan kekuatan kata-kata, dia bahkan tidak cocok jadi lurah sekalipun. Lebih cocok kalau dia menjadi motivator atau orator saja. Itu pun cuma modal keluar-keluar doang tapi action nihil. Jadi Anies memang tidak pantas menjadi pemimpin negeri ini. Namun, Irma ini kan merupakan kader Nasdem. Tapi mengapa ia begitu getol sekali mengkritik Anies? Padahal Nasdem sudah memutuskan untuk mengusung Anies sebagai capresnya di 2024. Kacau. Effendi Simbolon meminta Megawati mundur dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Agak lain. Mungkin beliau masih sakit hati kali ya setelah dipecat. Ya kan? Masih sakit hati kali ya. Bisa-bisanya orang yang bukan kader partai bisa berkomentar seperti itu. Gokil. Harusnya beliau juga terdiam. Udah dipecat kok. Udah dipecat. Harusnya diam gitu loh. Gak usah komentar banyak-banyak. Gue tahu dia itu anak buahnya Jokowi, gue tahu. Tapi tidak layak mengomentari partai orang. Atau jangan-jangan itu kemauan Mulyono kali ya. Ya kan? Bisa jadi. Kemauan Mulyono kan itu. Bisa-bisanya dia berkomentar seperti itu setelah ketemu Mulyono. Coba. Presiden Prabowo kabarnya itu nggak mau disuruh-suruh sama si Jokowi untuk mengganggu Megawati.
Kalau gue rasa sikap dan rasa hormatnya Prabowo ke Megawati dan sebaliknya itu sama-sama tinggi dan posisinya itu ada di atas politik. Mungkin lebih ke arah hubungan emosional. Nah, hubungan seperti itu tuh gak bakalan bisa digoyang oleh manusia kayak Jokowi yang kelihatan banget liciknya. Nah, mungkin karena Prabowo terindikasi nggak mau disuruh-suruh sama Jokowi, kabarnya dia juga lagi nyiapin langkah lain untuk mengganggu Megawati melalui beberapa pejabat dan aparat yang masih bisa dikendalin sama dia. Effendi Simbolon mengomentari terkait ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus Harun Masiku. Tapi ada yang menarik nih dari Apa tuh, Mbak? pernyataannya Edi Simbolon di mana dia meminta agar Ibu Megawati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Effendi, lu siapa emangnya? Kader partai bukan, kerabat Ibu Mega bukan, anak Ibu Mega bukan, saudara Ibu Mega bukan. Lu hanya pecatan dari PDI Perjuangan. Lu nggak punya hak, nggak punya legitimasi untuk meminta Ibu Megawati mundur dari jabatannya. Tahu nggak sih lu? Lu tuh malu-maluin banget ya. Tapi ya gue maklum sih. Sekarang kan lu udah jadi bagian dari ternaknya Mulyono. Ya wajar lah ya. Karena Ternaknya ternaknya tuh. Mulyono itu setahu gue otaknya pada ketinggalan tuh di gorong-gorong. Ya jadi kelakuannya suka aneh-aneh gitu loh menurut gue. Dan ada yang menarik lagi nih. Pernyataan Edi Simbolon ini setelah dia bertemu dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Ya, walaupun Jokowi berusaha menepi semua itu, mengklarifikasi bahwa pertemuan dia dengan Effendi Simbolon itu tidak ada membahas Ibu Megawati sama sekali. Tapi secara logika, gue sih berpikir ya, Gin, jika memang Effendi Simbolon kepikiran meminta Ibu Megawati mundur dari jabatannya, kenapa itu baru diucapkan setelah dia bertemu dengan Jokowi? Kan selama ini Effendi Simbolon juga suka nyinyirin Ibu Megawati. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin dia meminta Ibu Megawati mundur? Kenapa setelah bertemu dengan Jokowi? Apakah salah jika gua dan para netizen akhirnya berasumsi bahwa pertemuan Effendi Simbolon dengan Jokowi salah satunya adalah Jokowi memerintahkan Effendi Simbolon untuk mengatakan agar Ibu Megawati mundur dari jabatan ketua Ya, umumnya. bisa jadi. Ya bisa dong, jadi. itu logikanya aja. Ya udahlah ya, buat gua Mulyono, sekarang lu nggak usah lah ngurusin masalah PDI Perjuangan, karena lu juga pecatan dari PDI Perjuangan. Lu nggak usah Betul. tuh ikut campur masalah-masalah PDI Perjuangan. Mendingan sekarang Mulyono lu fokus deh sama masalah apa yang diinformasikan OCCRP, karena kan lu udah dilaporin ya ke KPK sama beberapa elemen masyarakat termasuk aktivis 98. Dan lu juga tuh sama satu lagi urusin masalah terongnya Bu Lurah, sama Waduh. urusin juga sempak anak lu yang ketinggalan. Kan rame nih di medsos. Itu aja sih saran gue Mulyono ya. Dan buat Effendi, jangan lupa lu cari otak lu di gorong-gorong. Ternak, pernah ternak. Dengar tuh, cara otak kalian digorong-gorong. Jadi wajar lah kayaknya ketika para ternak juga itu nggak punya malu karena majikannya sepertinya nggak punya malu. Buktinya kan kemarin masih belusukan. Seolah-olah masih menjabat sebagai presiden. Ternaknya ngomong, iya bukti karena masih dicintai oleh rakyatnya. Wadadaw. Agak lain kan. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternak, sadarlah ternak, oi.